Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertatap wajah, bisa bertemu lagi dalam forum pengajian pagi Masjid Pusporjo. Beberapa kali takmir masjid menghubungi tetapi rupanya belum jodohnya. Sudah ketiga kali Pak ya. Alhamdulillah di tanggal ini saya ada waktu dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi yang kedua kalinya di masjid ini. Bahkan ketiga kalinya, karena waktu itu salah masjid. Saya kesini ternyata masjidnya jauh di selatan. Saya pikir di sini yang mengundang, ternyata masjid di selatan di Lempong. Ya Allah, masalah. Untung masih ditunggu di sana. Permintaan dari takmir masjid sebenarnya berbicara atau tema kali ini adalah tentang salat berjamaah. Tadi malam saya coba berpikir apa yang harus bisa saya sajikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya buka-buka, ini kayaknya pas ini. Daripada saya harus menulis, saya bawa saja kitab Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini memuat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah salat berjamaah. Kitab ini memang kecil ya, karena memang hadisnya juga terpilih, tetapi insya Allah nanti memenuhi apa yang kita inginkan berkaitan dengan salat berjamaah. Ibu-ibu, bapak sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih setia untuk pakai masker ya. Ini sudah mulai jarang, ada yang tidak, ada yang pakai ini ya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID insya Allah dengan lebih baik. Jam berapa saya harus mengakhiri? Mengawali jadi jam 5.10. Sampai jam berapa Pak? Jam 6. Syuruk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan salat berjamaah. Nanti kita akan lihat yang paling penting bagi kita paling tidak adalah pernah mendengar hadisnya sebagai dalil kita dalam melakukan salat berjamaah, khususnya salat subuh dan salat asar ya, yang sering disebut sebagai salah satunya adalah salatul wusta, salat wusta namanya. Kitab ini sudah diterjemahkan juga banyak ya. Ada yang memang berbahasa Arab, ada yang sudah terjemahan. Walaupun kalau terjemahannya Hasan itu kadang-kadang bahasanya kurang begitu bisa dimengerti karena bahasa lama. Saya lebih cenderung untuk menerjemahkannya sendiri daripada membacakan terjemahannya, karena menggunakan bahasa ejaan lama, jadi membingungkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini tertuang hadis ke-421. Baru bertemu hadisnya sudah 421. An Abdullah ibnu Umar
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar gitu ya, Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini bercerita bahwa pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul jamaati, salat jamaah itu afdalu min salatil faddi, lebih afdal, lebih baik daripada salat sendirian, bisab'i wa ishrina darajah, dengan derajat atau dengan kali lipat 27 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita salat berjamaah, alhamdulillah sudah mendapatkan pahala 27 kali lipat dari yang biasanya. Salat jamaah ini memang terlihat di dalam hadis-hadis, ada yang seakan-akan mewajibkan, tetapi ada yang mengatakan para ulama sunnah. Hadis berikutnya ini seakan-akan ini wajib ya, seakan-akan wajib ya. Misalnya di hadis berikutnya, hadis 424. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walladzi nafsi biyadihi, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang saya ada di tangannya, laqad hammamtu an amara hammamtu an amara bihatabin fayuhtab, saya ingin sekali mengumpulkan hatab. Hatab itu artinya kayu bakar ya. Fayuhtab, setelah itu alhamdulillah kayu bakar sudah terkumpul. Summa amara bis salati fayu'adzanu laha, kemudian saya memerintahkan sahabat untuk melakukan salat, kemudian sudah jelas diazani, berarti ada sahabat yang azan. Summa amara rajulan fayu'ammun nasa, kemudian saya memerintahkan orang untuk bisa salat, kemudian diimami oleh seseorang. Summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah, kemudian saya ingin sekali melipir. Nah, bahasa Indonesianya melipir nih kenapa? Ingin melihat ada orang-orang yang tidak mau sholat jamaah, yashhaduna as-salata, fa ukharriqa anhum buyutahum, saya ingin membakar. Nah, ini hadis ini, saya ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Wala di nafsi biyadihi, dan seterusnya. Di dalam hadis ini kelihatan Nabi itu marah, seakan-akan mewajibkan orang untuk sholat jamaah. Ada dua versi yang tadi. Hadis tadi mengatakan kalau sholat jamaah pahalanya 27 rakaat, 27 kali lipat. Tetapi yang ini Nabi marah, seakan-akan ingin mewajibkan bahwa sholat jamaah itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dua hadis yang seakan-akan bertentangan ini, maka disimpulkan oleh para ulama, yang satu mengatakan wajib, tetapi yang lain mengatakan sunnah muakkad. Hadis-hadis yang senada dengan nomor 424, kemudian ada beberapa hadis yang senada dengan itu. Misalnya ada yang mengatakan hadis 426, wa anhu qala, Nabi juga pernah bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala, jadi Rasul itu bertemu dengan orang yang a'ma, yang tidak melihat. Kemudian Rasul mengatakan, orang itu mengatakan begini, innahu laisa li qaidun yaqudu ilal masjid, saya ini buta,
Saya tidak punya orang yang bisa nuntun saya ke masjid, gitu kan. Kemudian farakhasalahu, kemudian orang ini meminta rukhsah untuk tidak jamaah ke masjid. Farakhasalahu, kemudian Nabi memberikan rukhsah. Tetapi setelah orang itu pergi, Nabi manggil lagi, ya. Ya, falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida? Tapi kamu dengar azan enggak? Kata Nabi. Nabi bilang kepada orang yang buta tadi, kamu dengar enggak azannya? An-nida, panggilan azan, ya. Kemudian orang itu mengatakan, iya, ya, saya mendengar panggilan salat itu. Dia mengatakan na'am. Qala, kemudian Nabi bersabda lagi, fa'ajib, maka kalau ada panggilan salat berarti kamu harus salat jamaah. Fa'ajib, maka kamu panggilan salat ini kamu harus penuhi gitu. Ini juga senada dengan tadi yang kalau tidak salat rumahnya akan dibakar, gitu kan? Ya. Ini yang senada dengan itu. Tetapi di samping itu juga ada tadi yang bersifat anjuran, ya, bahwa orang sholat jamaah itu sebenarnya dikatakan dengan afdalu min. Kata afdal ini menunjukkan bahwa itu sunnah. Maka dari dua hadis ini, Bapak Ibu sekalian, monggo, ada yang memang mewajibkan sebagian ulama, ada yang mengatakan itu hanya sunnah saja. Jadi jamaah itu adalah afdaliyah. Jamaah itu adalah afdaliyah. Kenapa begitu? Kenapa tidak sampai difardukan? Karena ketika kita sholat sendirian juga sah, ketika jamaah juga sah. Jadi tidak masuk pada salah satu fardu dari salat. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW ke-425 di dalam kitab ini, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek ulang kalau punya kitab. Ini terjemahan, memang saya katakan tadi terjemahannya kurang bagus, versi dari Hasan, ya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus salati, salat yang paling berat. Asqal, ya. Saqilun itu berat, tapi kalau asqal itu paling berat, paling susah. Alal munafiqin, jadi orang sholat yang paling berat bagi orang munafik itu ada dua. Satu, sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat fajar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang jamaah ini, ya, alhamdulillah dijauhkan dari sifat munafik. Kita sudah membuktikan bahwa sholat subuh itu mudah. Insya Allah juga sholat isya juga mudah. Pada dua sholat ini, walau ya'lamuna ma fihima, kata Nabi, walau ya'lamu, seandainya orang-orang itu tahu, ya, ma fihima, pada kedua sholat ini, maka dikatakan la atuhuma walau habbu, pasti orang-orang atuhuma, orang-orang kita semua itu akan mendatangi sholat subuh ini dan juga sholat isya itu walaupun merangkak. Inilah bahasa hadis dan juga bahasa Quran kadang-kadang mengatakan seandainya tahu betapa pahala besar, pahala yang sholat isya dengan sholat subuh itu besar, maka atuhuma, kita semua akan berangkat ke masjid itu jamaah, ya, walaupun dengan merangkak. Ini hadis yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang ini rupanya sudah dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai beberapa hal berkaitan dengan jamaah.
ada yang berkaitan dengan bagaimana gerakan kita mengikuti imam ya. Saya kadang-kadang masih ada di Rejondani itu, karena saya sholatnya di Rejondani Pak ya. Jadi kalau imamnya belum ruku itu dia sudah taki-taki gitu. Sudah taki-taki. Jadi imamnya ini belum turun ya, belum turun mau ruku, tapi dia sudah begini. Nah itu kadang-kadang sebagian kita kurang pengetahuan tentang hadis ini. Ya, saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama, kata innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan li tahsir. Li tahsir itu dalam bahasa kita yang paling tepat artinya hanya. Jadi innamal imamu, sesungguhnya imam itu adalah liyu'am, sesungguhnya imam itu memang diciptakan untuk dipatuhi gitu, untuk diimami, untuk menjadi pemimpin, jadi imam ya. Maka perintah Rasulullah SAW, idza kabbara fakabbaru, kalau imam itu sudah apa Pak? Bertakbir Allahu Akbar, baru kita jamaah fakabbaru. Wala tukabbiru hatta yukabbir, jangan mendahului takbirnya imam. Gitu ya. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam sudah ruku lengkap baru kita ruku. Gitu ya, jangan mendahului. Wala tarka'u hatta yarka, jangan sekali-kali ruku kalau imam belum rukuknya lengkap. Jadi jangan dulu-duluan. Ya. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Ini dalam versi hadis ini. Dalam versi lain mungkin ada yang lain. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud lengkap baru kita sujud. Wala tasjudu hatta yasjudu, jadi janganlah kamu mendahului sujud sampai dia sujud sudah lengkap. Wa idza shalla qa'iman, kalau imam itu salatnya itu qa'iman, berdiri, karena Nabi juga pernah salat duduk ya. Fa idza shalla qa'iman, kalau imam salatnya berdiri, fasallu, maka kalian harus salat juga dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan, tapi kalau imam itu salatnya duduk karena ada uzur, maka fasallu qu'udan ajma'in, semuanya silahkan untuk salat dengan sama-sama duduk. Tapi hadis ini ada juga hadis yang lain yang mengatakan pernah satu kali Rasulullah SAW itu di hadis keberapa itu Rasul itu dalam posisi imam tapi sakit. Rasul itu duduk, tetapi Abu Bakar di belakang itu berdiri. Kemudian jamaah sekalian mengikuti Abu Bakar dalam berdiri, Rasul tetap dalam posisi duduk. Jadi hadis yang ini dipahami oleh para ulama itu sebagai kebolehan saja. Berarti berdiri juga boleh, duduk juga boleh. Tapi di hadis yang lain, saya lupa di nomor berapa, Abu Bakar berdiri, tetapi yang lain juga ikut berdiri. Hanya Rasulullah SAW saja yang duduk. Nah, jadi pesan dari hadis ini sekali lagi tidak usah mendahului imam. Ya. Nah, sebagian kita ini kadang-kadang ada yang kurang paham, kemudian taki-takinya lebih duluan daripada imamnya. Itu satu hal yang berkaitan dengan gerakan kita mau sholat. Kemudian ada lagi tentang bacaan pendek. Saya pilih-pilih ya Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kadang-kadang imam itu disarankan oleh Rasul tahu situasi jamaah. Jadi jamaah itu juga harus dilihat. Saya mendengar misalnya kalau sudah jadi imam kemudian di belakang niku sudah banyak anak nangis, itu malah dipanjangin, panjang itu ya. Ada juga.
Nah, itu yang harus juga imam harus diseleksi oleh imam supaya kondisi jamaah tetap dalam kondisi yang memungkinkan nyaman. Nah, hadisnya begini, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah berkata, Jabir berkata, kemudian shalla Mu'ad bi ashabihi al-Isya. Jadi Mu'az itu posisinya, kalau tidak salah Mu'ad bin Jabal namanya, salat Mu'ad itu salat bi ashabihi dengan kawan-kawannya, ya. Kemudian fatawala alaihim, kemudian Mu'az itu salatnya menggunakan ayat-ayat yang panjang. Al-Baqarah nih ya. Jadi Bapak Ibu kalau pernah salat tarawih di Saudi nopo di Mesir itu satu salat itu 1 juz gitu ya. Wah, saya sudah mencoba merasakan itu. Ya kira-kira gimana itu? Sudah miring kanan, miring kiri itu ya. Masalah. Tapi kalau sudah biasa, alhamdulillah. Kalau yang belum biasa, memang sangat berat, ya. Akhirnya kadang-kadang merusak kehusuan kita. Nah, inilah Nabi kita Muhammad SAW ngasih pesan, apalagi di Indonesia, ya. Dipakai surat Al-Baqarah, insya Allah batal semua salatnya, ya. Saya kok melirik air ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Saya yang harus manggakan apa? Boleh minum dulu Pak? Iya, mari Bapak Ibu sekalian. Ini baru bangun langsung ke sini belum minum, jadi kayaknya menarik minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah suaranya. Mu'ad bin Jabal ini, alhamdulillah suaranya agak keras ya. Mu'ad bin Jabal ini membaca surat yang panjang Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketahuan oleh Nabi. Fatawala alaihim faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, Mu'ad, aturidu an takuna ya Mu'ad fitanan? Kamu ingin jadi fitnah bagi mereka semua. Kamu ingin jadi cobaan bagi mereka semua. Kamu ingin mengganggu salat dari jamaah semua. Kata fitanan di sini artinya bisa fitnah. Idza amamtan nasa, kalau kamu menjadi imam, amamtan nasa katanya, faqra'u bisyamsi, kamu cukuplah ya baca salatnya asyams. Itu cukup. Tidak panjang, tidak pendek. Waduha, atau menggunakan surat ad-duha. Asyams niku pun panjang nama dereng Bu. Ukuran di sini panjang atau pendek ya? Panjang ya. Yang paling mudah qul huwallah niku lah, al-ikhlas cepet niku ya. Tapi jangan terlalu cepat ya. Dinikmati dan dinikmati bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Jadi juga jangan panjang. Panjangnya tidak mengganggu salat kita, kehusuan kita. Jangan juga terlalu pendek karena kita ini sedang berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Salat ini adalah pintu kita berhadapan dengan Allah. Jadi memang kita harus khusyukkan, harus kita konsentrasikan. Kemudian wasabbihisma rabbikal a'la, atau paling tidak sabbihisma rabbikal a'la. Ini Nabi ini mungkin sudah tahu ya, kemampuan orang di Indonesia ini paling panjang itu sabbihisma gitu ya. Padahal Nabi itu berbicara ini tahun berapa nih? Nabi lahir tahun pinten Bu? Pak 571. Pun pinten abad nih, berapa abad? Nah, jadi Nabi sudah meramalkan besok di Masjid Pusparojo itu jangan lebih dari sabihisma, itu khusyuknya udah hilang soalnya. Ini hadis begini, ya Allah, saya kaget sih. Ya Allah, ternyata Nabi sudah tahu kemampuan manusia. Mungkin di zaman dulu para sahabat Nabi kalau sholat tahajud niku kan mungkin
Al-Baqarah gitu ya. Masya Allah, kita Al-Baqarahnya alif lam mimnya saja mungkin 5 nama. Nabi semua dibaca. Dan banyak bacaannya daripada gerakannya. Jadi seakan-akan Nabi kalau sholat tahajud banyak bacanya daripada gerakannya. Kalau Nabi semalaman itu tahajud, padahal rakaatnya bisa 8, bisa 11, bisa 22 gitu, tapi kan bacaannya Al-Baqarah. Nah, kira-kira begitu. Kemudian waqra bismi rabbika wal lail idza yaghsa wal lail idza yaghsa. Inilah. Ini kayaknya adalah ayat-ayat yang sedang menurut ukuran orang-orang di zaman akhir-akhir ini, kita ini ya. Karena tidak ada lagi di sini yang terakhir Al-Ikhlas, tidak ada di sini. Kira-kira paling panjangnya bagi orang-orang kita di akhir zaman ini kayaknya inilah kira-kira ya. Monggo Pak Imam bisa dipraktekkan. Asy-syamsu, ad-duha, sabisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-alaq, kemudian wal lail idza yaghsa, surat al-lail. Nah, itu yang sedang-sedang ya. Ini mohon jangan dikurangi lagi jadi Al-Ikhlas ya. Ini berkaitan dengan panjang pendeknya. Sama dengan hadis yang 434. Nah, 434 di sini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukum, kalau salah satu di antara kalian amma, menjadi imam ya, maka falyukhaffif. Nah, khaffafa yukhaffifu itu artinya ringan. Khaffafa meringankan, falyukhaffif ringankanlah. Cuma di sini maksudnya ringannya adalah bacaannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Fa inna fihim, Nabi mengatakan fa inna fihim, sesungguhnya jamaah kita ini, di antara mereka kata Nabi, as-saghiru, ada anak kecil di dalam. Di jamaah ini ada anak-anak. As-saghiru wal kabiru, ada orang yang sepuh. Rukuknya sudah berat ya. Apalagi sudah umur ini paling tinggi sekarang di sini umurnya berapa nih? 70 ya. 70 niku sudah berat sebenarnya. Berdiri sudah susah. Nah, harus dihargai mereka. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ya. Di dalam jamaah ini ada anak-anak kecil, ada al-kabir, wad-dha'ifu, ada orang yang lemah. Sudah berat mengangkat badan ya. Dan sebagainya. Wadal hajati fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa yasha gitu ya. Tetapi kata Nabi, kalau seseorang itu mau sholat sepanjang mungkin, monggo, tapi ketika sholat sendiri di rumah, monggo Bapak Ibu di rumah, mau panjangnya seapa, surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, surat An-Nisa, silahkan dibaca. Tapi kalau sholatnya sendiri di rumah. Tapi kalau jamaah, mohon diringankan supaya nanti tidak mengurangi kekhusyuan dari jamaah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kayak baca saja gitu ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Alhamdulillah tidak ada Bu ya. Saya yang ringan kalau tidak ada pertanyaan. Kemudian ada juga hadis mengenai kriteria imam. Imam itu siapa? Imam itu kalau melihat pada syarat-syaratnya memang banyak ya, tetapi paling tidak saya bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'ud
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Jadi ya ummul qauma, silahkan seseorang menjadi imam bagi kaumnya, bagi masyarakatnya, bagi jamaahnya adalah aqra'uhum li kitabillah. Harusnya imam itu adalah aqra'uhum, yang paling banyak membaca, yang paling banyak menghafal kitabillah. Oke, kriterianya begitu kira-kira. Satu, fa idza kanu fil qiraati sawa'an fa'lamuhum bisunnah. Kalau ternyata ini sedang berjejer tadi ya, kita di kampung ini pasti tahu ya, siapa yang paling banyak membaca Quran, siapa yang fasih Qurannya. Monggo silakan. Kalau saya tidak mau jadi imam di sini karena biasanya yang jadi imam itu adalah tuan rumah. Lebih afdal ya. Saya lebih suka jadi makmum saja kalau bertamu. Yang kedua, kalau ternyata ini, wah ini ahli qiraah semua ini, baca Quran semua ini, tengok gitu kan, siapa ini ya, di antara itu. Kemudian dipersempit lagi adalah fa idza kanu fil qiraati sawaan. Kalau kemampuan membaca Quran ini sama semua, maka lebih dipersempit lagi, fa'lamuhum bis-sunnah. Kira-kira orang yang lebih tahu di antara mereka itu, yang lebih tahu dengan sunnah Rasul, yang lebih tahu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau ternyata sama-sama Qur'annya bagus, pengetahuan tentang hadis juga bagus, ya gitu kan. Kemudian faqdamuhum hijratan, pilihlah di antara mereka yang lebih dulu hijrah ke Madinah. Jadi mulai dipersempit lagi ya. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau ternyata dulu wah ini sama-sama baca Quran bagus, sama-sama hadis paham, sama-sama juga hijrah bareng, lo gimana cara memisahkannya lagi? Fa aqdamuhum silman, maka yang lebih dulu masuk Islam. Gitu kan? Wa fi riwayatin, tapi ada riwayat lain adalah sinnan, maksudnya sin itu yang lebih sepuh, yang lebih tua dari itu. Ini kaidahnya Bapak Ibu sekalian. Cuman ini juga tidak langsung kaku. Kita kan tidak tahu juga ya. Kadang-kadang kita di bandara, kadang-kadang kita di terminal, siapa yang jadi imam? Akhirnya yang mau sajalah, gitu, kira-kira begitu. Kalau dalam posisi kita tidak sama-sama tahu. Kira-kira kalau kita memang mampu, silahkan jadi imam. Paling tidak untuk bisa membaca Al-Fatihah, kita bisa membaca surat-surat, kalau itu zahar dan sebagainya cukup fasih, silahkan imam. Tetapi tentu ini ada aturan yang seperti ini untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Kemudian itu masalah kemampuan imam ya. Banyak hal lain yang urutan shaf. Ini sudah betul ini, ibu bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Kadang-kadang di masjid saya itu masih jejer begini Pak, putra putri. Nah ini ada hadisnya yang mengatakan bapak-bapak yang paling afdol di depan, ibu-ibu yang paling afdol di belakang. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal, sebaik-baik sop ya, sofnya bukan sop, nanti ingatnya sop buntut ya. Sebaik-baik sof pakai F ya. Kalau orang Sunda kayak saya kan, mana bapak yang orang Sunda tadi? Kalau sama orang Sunda itu sop pasti P gitu kan. Iya. Di Kuningan itu saya pulang kampung terus ada tulisan Kentucky Fried Chicken pakai P itu. Ya Allah, saya bilang ini bahasa Inggris mana ini? Kentucky Fried Chicken jadi Fried Chicken. Nah, itulah kelemahannya orang Sunda di situ. Ya, dari Kuningan Pak, Kuningan Jawa Barat ya. Ahlu Burjo kira-kira kalau di Jogja itu. Iya, borjuis kita ini ya.
Jadi kalau lihat burjo, tanya dari mana? Kuningan. Kuningannya mana? Ciawi. Jadi orang burjonan itu hampir dari satu kecamatan, Pak. Kalau saya di daerah selatan dekat Waduk Dharma tidak ada yang burjo. Itu biasanya mindring, Pak. Ya, alhamdulillah saya dosen nggak mindring itu. Ini anugerah mungkin ya. Itulah bangsa Kuningan menjajah Yogyakarta ya. Pojok-pojok itu seperti juga orang Padang menjajah Jogja, hampir pojok itu mesti ada warung Padang gitu. Makanya orang Padang dengan orang Sunda kalau dijak balapan lari nggak bakalan menang katanya, Pak. Ya kenapa? Ketika lewat pojok itu lawannya sudah ke sana, dia masih mikir ini warung Padang di sini cocok, akhirnya kalah terus dia di sana gitu kan. Mikirnya di mana saya harus dirikan warung Padang. Jadi kalau pas lari lomba itu kalah terus katanya. Ya, joknya buat orang Padang dan orang Sunda. Orang Sunda lirik lihat, wah ini pas nih Indomie rebus gitu kan. Kalau Padang gitu kan. Jadi sen bisnisnya itu udah kelihatan. Nah, khairus sufufin, sebaik-baik sop rijal laki-laki itu adalah awwaluha, yaitu di depan. Ada sebagian mengatakan di sebelah kanan. Nah, ini Bapak sudah tahu hadisnya, jadi itu nggak boleh berubah loh dari situ Bapak ini. Nggak boleh ada mengganggu itu. Saya ingat Simbah Sinten jadi Rejondani mungkin tahu itu. Dulu itu sajadahnya itu nggak pernah dilepas, Pak. Nggak pernah dilepas. Seumur-umur di situ dan tidak boleh ada orang duduk di situ. Saking taunya hadis ini. Jangan-jangan Pak, ini kan dilema aja, nggak boleh ada yang di situ. Itu afdolnya laki-laki di masjid ini depan sebelah kanan. Betul. Kemudian wasyarruha, dan yang paling, bahasanya kok syarrun ya, syarrun itu bahasa Arab artinya buruk. Yang paling afdol yang depan kanan, kemudian yang paling tidak, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Jadi kalau kita yang tidak tahu hadis ini, maka biasanya sholatnya malah pokoknya pengen di belakang saja. Maunya di belakang. Gak apa-apa, susuan Pak, di depan gak apa-apa, masih cukup ya. Kemudian wa khairu sufufin nisa, sedangkan saf yang putri itu yang paling bagus adalah akhiruha, yang paling ujung belakang. Wasyaruha awaluha, yang paling kurang bagus yang depan. Wah, niku ngukurnya gimana itu ya? Oh, nanti ada yang sholat di ujung sana ibu-ibu tuh, depan pintu sana. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bagaimana posisi anak-anak. Anak-anak kita disimpan di tengah. Jadi anak-anak merasa terawasi oleh orang tua. Anak-anak itu kalau sholat itu memang digoda setan betul ya. Ada saja anak-anak itu itik temennya, terus diganggu gini-gini, ya Allah saya bilang. Nah, kalau diawasi oleh ibu-ibu paling belakang, bapak-bapak paling depan, itu dia yang bagus menurut hadis Rasulullah SAW. Di samping memang ibu-ibu kenapa paling belakang? Karena zaman Nabi dulu memang dipisah ya. Pernah Nabi itu sholat, habis sholat kemudian Nabi sering duduk tidak langsung pulang. Itu memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang belakang untuk pulang duluan. Setelah itu laki-laki. Ya, karena memang di sana putra-putri itu dipisah betul ya. Kalau kita kan kadang-kadang ke masjid ya bareng gitu ya, ibu bapak itu. Tapi aman insya Allah. Berarti kalau di sana nggak aman kalau bareng itu, Bu. Nah, mungkin di sana nggak aman ya. Di sana sampai sekarang pun di Saudi tetap dipisahkan, mobilnya, kendaraan dipisah gitu ya, semua dipisah, jamaah dipisah. Itu mengenai shaf ya. Kemudian ada lagi mengenai shaf ini. Insya Allah jam 6 selesai Pak ya. Hadis 440 an Abi Abbas, dari Abi Abbas
Qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatal lail. Dzatal lail, pada suatu malam saya salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasarihi. Jadi orang ini ya, namanya Ibnu Abbas ini ya, masih anaknya paman Nabi. Itu Nabi sedang sedang salat di depan, sudah mulai taki-taki salat di depan malam-malam. Kemudian Ibnu Abbas itu datang menjadi makmum, tapi posisinya di sebelah kiri. Nah, kemudian hadis ini mengatakan fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, akhadha bi ra'si. Kemudian Nabi itu muter ke belakang, pegang sama Nabi kepala Ibnu Abbas itu. Pegang, digeserkan ke kanan. Digeser ke kanan. Itu ya. Di sini bahasanya fa akhadha, kemudian Nabi memegang bi ra'si, kepalaku, min warai, dari belakangku. Jadi Nabi sedang posisi di depan, kemudian Ibnu Abbas di sini, Nabi muter ke sini ke belakang Ibnu Abbas, pegang kepalanya, kemudian digeser ke sini. Artinya kalau kita salat jamaah sendirian itu kita harus mengambil posisi sebelah kanan. Oh, ini sudah biasa, tapi ya ini hadisnya Pak. Nanti kita punya dasar ya. Punya dasar kita kalau salat berjamaah berdua, kemudian harus di sebelah kanan ya. Min warai faja'alni, kemudian kata Ibnu Abbas, faja'alni, menjadikan saya, posisi saya, an yaminihi, ada di sebelah kanan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada cara shaf yang seperti ini. An Anas, dari Anas Ibnu Malik, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Salim khalfana, muttafaqun alaih. Kalau terjadi shafnya itu ternyata Nabi sholat di sini, Anas sholat, Nabi di depan, di belakang sebelah kanan tadi ya ada Anas, kemudian setelah itu berjejernya ada yatim, ada anak yatim. Jadi Anas di depan, di belakang sebelah, kalau sudah dua orang tengah-tengah berarti Nabi di depan, Anas di sebelah gini, anak yatim sebelah sini. Kemudian ini dicontohkan untuk putri, ada namanya Ummu Salim, ibunya Salim yang disebut Ummu Salim. Dia salat kemudian khalfana, berada di belakang Anas. Berarti kalau ada ibu-ibu yang putri, kemudian ternyata jamaahnya ini ada 4 orang, satu imam laki-laki dulu, setelah itu baru putri ngambil yang belakang. Jadi imam, kemudian setelah itu laki-laki, setelah itu baru putri di belakang. Tidak boleh sejajar dengan yang putra. Itu ya. Kemudian ini ada juga yang aneh, kejadian yang aneh. Lihat jam terus nih, takut melebihi jam 6 ya. Ada acara Pak jam 6? Kalau mau sepedaan gitu ya, biar pahala akhirat dapat, sehat juga dapat, minum juga dapat, snack juga dapat. Nah, ini surga dunia akhirat ya. Ini ada kejadian begini. An Abi Bakrah annahu intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Ia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Dia itu ingin salat kepada Nabi, salat Nabi berarti posisinya sedang jadi imam. Kemudian dia buru-buru sholatnya, sebelum sampai shaf dia sudah ruku duluan, takut ketinggalan. Takut ketinggalan, kemudian dia tuh ruku duluan. Mungkin beranggapan bahwa kalau dia dapat ruku, Al-Fatihahnya sudah
menjadi Al-Fatihahnya dianggap sebagai satu rakaat ya. Ada sebagian atau sebagian kita yang menganggap kalau belum baca Al-Fatihah tidak apa-apa, cukup dengan ruku. Jadi kalau ruku itu sudah termasuk satu rakaat. Nah, dia itu ingin buru-buru supaya dapat satu rakaat. Jadi ini sopnya di sini, dia nyampe sini dia sudah ruku sambil jalan nih kan ya. Nah, ada kejadian begitu rupanya. Ya. Faraka'a qabla ayasila ila saf, dia ruku sebelum, mungkin ya jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin masih belum sejejer rapi safnya dia sudah ruku. Faqala lahu Nabi, kemudian Nabi memperingatkan, kelihatannya doa gitu ya, zadakallahu khirsan wala ta'ud, mudah-mudahan besok tidak begini lagi ya gitu. Wala ta'ud, dan jangan ulangi lagi gitu. Jangan ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terburu-buru dalam sholat. Walaupun masbuk, biasa saja, rapi seperti biasa. Karena apa? Masih ada kesempatan. Dalam hadis lain dikatakan, ya kalau sholat itu jangan buru-buru, rakaat penuhi dulu, kemudian setelah itu kalau kurang baru falyatim, disempurnakan di rakaat sesudahnya ya, kalau kita masbuk. Jadi saya pilihkan yang sering kejadian di kita saja ya. Nah, ini lagi. An Wasibah ibni Ma'ad, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdah. Jadi ada kejadian Nabi itu melihat ada orang sholat tapi sendirian di belakang shaf. Ya, saya sering juga melihat beberapa kali itu ada orang sholatnya itu, tapi mungkin pas COVID ya, saya kurang tahu, ada alasan. Mungkin karena dia kena COVID atau ragu-ragu dengan kesehatannya, dia tuh sholatnya di belakang shaf, gitu kan. Nah, ra'a rajulan, Nabi melihat seseorang yusalli khalfas shaf, di belakang shaf yang sudah berjejer rapi itu, yusalli wahdah, dia sholatnya sendirian saja. Fa'amarahu ayyu'idas shalah, kemudian Nabi panggil dia, kamu harus ulangi sholatnya. Nah, jadi ada kewajiban kita untuk segera berjejer shaf dengan rapi. Di hadis lain begini, hadis yang keberapa ya? Nah begini, hadis yang 44 ya, 4441 ya. Wazada Tabrani, jadi dalam hadis Tabrani dikatakan fi hadis wa bisah juga, alla dakhalta ma'hum aw ikhtaratta rajulan. Kata Nabi, kalau ada shaf ini sudah rapih paling belakang, orangnya datang belakangan, kalau sendirian bagaimana sikapnya? Kamu boleh masuk ke dalam shaf itu. Tapi ternyata nggak, ini udah penuh nih, sudah jejer penuh, saya nggak bisa masuk, gimana? Padahal saya sholat sendirian di belakang, nggak boleh. Nah, dibolehkan. Di sini disebutkan awiz tarorta, kamu tarik salah satu dari jamaah yang depan itu untuk nemani kamu. Nah, ini yang butuh pengertian Bapak Ibu sekalian. Kalau besok ada yang narik, terus jangan tarik-tarikan. Lagi sholat kok ditarik. Ini yang belakang butuh teman, dan ini ada hadisnya. Ya. Kadang-kadang batal enggak? Insya Allah tidak batal. Ini ada perintah dari Nabi, boleh menarik. Berarti kan di depan harus mundur ya. Bagaimanapun kita misalnya sering kita lihat, ini yang paling susah kalau Bapak Ibu yang ketika kita sedang musafir ya, tidak semua orang punya pengertian ini. Ada imam di sini, imam sholat di sebelah kanannya ada satu orang, kemudian yang belakang itu sebenarnya sudah nepuk-nepuk supaya dia mundur itu Pak, tapi nggak paham, akhirnya
yang ini imam, yang sebelah kanan deket imam itu ada, terus yang jejer belakang ada. Jadi lucu juga. Niki memang harus diberikan dalilnya supaya paham. Ditarik niku enggak membatalkan. Ada hadisnya, tarik ke belakang. Kalau di depan ini penuh, saya enggak mau sendirian, kata Nabi, tarik satu orang untuk menjadi teman di paling jejer sebelah belakang. Gitu ya. Baik, masih banyak hadisnya. Baik, saya kira itu macam-macam kejadian dalam salat berjamaah. Saya berpesan pada ibu bapak sekalian, salat berjamaah dengan begitu banyak pahalanya, khususnya yang disebut dengan salatul wusta. Bapak ibu sekalian, di salatul wusta itu adalah asar dengan subuh. Disitulah adalah pergantian malaikat. Di situ ada kejadian dalam beberapa hadis adalah pergantian sipnya, rondanya malaikat ya. Jadi ada ronda malaikat malam, ada ronda malaikat siang. Jadi, ronda malaikat subuh ini, malaikat berarti ada sip pertama itu jam berapa ya kira-kira? Malaikat yang datang pagi tadi sudah ada di sekitar kita sekarang, di samping bapak ibu semua ya. Nah, ketika sip yang malam sudah berangkat ke atas, kemudian datang yang baru. Kemudian setelah itu sampai asar juga begitu, sip siangnya berangkat, kemudian sip malamnya datang lagi. Nah, pernah Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha mengetahui tentu, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Kata malaikat, aku datang ke masjid ini, saya melihat hambaku sedang salat, dan aku tinggalkan hambaku pada waktu asar, ya, tinggalkan aku kembali ke langit juga dalam keadaan salat. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka tadi ditegaskan di dalam hadis tadi, dikatakan bahwa yang paling berat sholat itu adalah pada waktu subuh dengan asar. Bahkan kalaupun nanti kita merasa berat, dianggap sebagai orang munafik gitu kan, ya, mudah-mudahan tidak. Dan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar di situ, bahwa seandainya kita tahu betul pahala orang salat subuh dengan salat asar itu adalah kita dari jauh manapun kita akan merangkak mendapatkan pahala salat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang konsisten asar dengan subuhnya ini insya Allah menjadi satu bekal kita insya Allah ke depan. Dan kenyataannya memang subuh dengan asar ini susah. Subuh itu lagi nikmat-nikmatnya tidur, gitu ya. Nikmatnya tidur. Kecuali yang sudah sepuh-sepuh memang kadang-kadang jam 2, jam 3 itu matanya sudah terbuka sendiri ya. Bahkan semakin sepuh biasanya semakin susah tidur. Itu Allah sudah ciptakan supaya bisa menikmati salat subuh. Tapi bagi anak-anak, Masya Allah susahnya ya. Untuk bangun pagi itu susah sekali. Ya itu. Kemudian sore-sore itu asar niku nanggung Pak biasanya. Ya Pak ya. Yang lagi kerja nanggung, yang lagi masak nanggung. Nah itu. Jadi mohon asar dengan subuh ini kita konsistenkan berjamaah ke masjid untuk mendapatkan pahala yang Allah gambarkan tidak ada bandingnya
Bandingannya hanya ketika kita tahu betapa besar pahalanya, pasti kita akan datang ke masjid ini walaupun dengan merangkak. Itu yang digambarkan betapa besarnya pahala salat subuh dan salat isya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sudah tepat jam 6. Hadis-hadis Rasulullah SAW ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua dalam salat berjamaah, sehingga pahala 27 ini akan sempurna kalau kita mengetahui beberapa hal mengenai salat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi malam saya belum sempat mencari materi yang lebih bagus. Ini baru ada reuni Bapak, reuni di pondok kami, pulang-pulang sudah jam 11 malam, jam 12 malam. Makanya ini buku ini saja mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan walaupun sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.